Selamat malam, Selamat malam Mas berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini, bagaimana? Okay. Mas, saya mau tanya. Boleh. Kan dulu saya pernah di Hong Kong selama 5 tahun setengah kan. Siap. Saya anaknya Miss Yuni dulu. Siap. Saya seandainya proses lagi ke Hong Kong itu masih bisa enggak ya? Ya bisa dong, kecuali sampean dulu nyuri, bunuh orang di Hong Kong baru agak bingung. Insya Allah kalau di sana sepertinya nggak ada masalah deh ya. Terus seandainya saya ditolak di Hong Kong itu, seandainya bisa saya nggak turun nih ya. Apa bisa saya proses ke Macau, Mas? Ya bisa tok, lo ngapain? Nggak ada hubungannya. Nek misalkan ke Macau itu yang dibutuhkan apa, Mas? Duit. Sekitar berapa? Gini, saya cerita ya. Sampean kira-kira sendiri ya. Jadi gini. Iya. Kalau di Macau kita tidak ada kerjasama. Indonesia sama Macau tidak ada kerjasama kontrak, ya. Tidak kayak di Hong Kong yang ada aturannya. Kalau di Macau sampean datang ketemu agent, ya. Sampean bayar kalau IRT rumah tangga paling 6.000 atau 5.000 atau ada yang 8.000, ya. Sampean ke agent 6.000, 8.000 sampai 8.000 sekitaran itu berarti sekitar berapa, 15 juta ya? Ya, tapi itu bisa potong gaji. Oh, bisa potong gaji. Ya, itu bisa potong gaji, bisa bayar cash, oke? Saya cerita, nanti sampean tinggal pilih penggambaran dari saya. Masuk akal apa enggak? Logis apa enggak? Terus bisa diikuti apa enggak apa yang saya sampaikan. Yang pertama itu, ya kan? Yang kedua yang menjadi persoalan, kalau Macau sampean bisa kantonis itu udah saya jamin dan saya garansi itu pasti ada kerjaan. Ya, IRT ya, rumah tangga. Tapi kalau misalnya yang company memang agak butuh duit lebih banyak dan effort yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sampean yang kedua nanti adalah ketika sampean mau terbang. Karena sekarang posisi di Jakarta akan terjadi pengetatan. Bahkan Surabaya pun. Jadi TKW atau PMI non prosedural. Makanya sampean kalau masih punya paspor yang hidup, sampean harus pinter-pinter ngomong. Saya mau ke Malaysia, ya kan? Jangan tunjukin ke Hongkongnya atau Macau ya. Terus ini tiket saya balik. Jadi berangkat ke Malaysia, terus tiket balik, ya kan? Nah, tiket balik dari Malaysia yang lebih dekat Pekanbaru apa gimana kan? Yang jelas yang bisa dihanguskan. Bisa dipahami nggak? Oh iya. Oke. Jadi sampean beli tiket. Ngapusi ya, Mas ya. Ngapusi. Lah piye? Kalau resmi nggak ada. Kalau resmi malah sampean ketipu. Kalau malah diuruskan hati-hati. Silakan. Oh gitu ya. Silakan. Kalau saya udah nggak percaya sama agent. Kalau saya mending uang habis di tangan saya sendiri dibandingkan saya kasihkan ke orang. Nyesek. Iya benar, Mas. Benar. Prinsip saya itu, boleh sampean ngomong saya menipu, boleh. Tapi tidak ada pilihan di Indonesia untuk bekerja. Iya benar. Bebas gak? Saya manusia punya hak asasi. Kalau saya ngajarin sampean untuk nipu, sekarang pertanyaannya, pejabat itu nipu kita seberapa besar? Iya benar, Mas. Oke? Benar. Gak cuman pejabat aja sing iso nipu iya kan? Duit negara dintekno piye? Kurang piye? Wis, kalau sampean bicara masalah tipu-tipu lo ya, oke? Iya. Oke. Sampean cari ke Malaysia atau ke Singapura, terus PP balik karena tiket baliknya pasti akan sampean hangusin. Nah, setelah sampai di Singapura baru terobos ke Macau. Halo? Mudeng. Beli tiket PP dari Singapura, nanti yang baliknya dihanguskan, nanti kita langsung ke Macau gitu kan? Ya, terobos dari Singapura ke Macau. Bisa dipahami? Iya, paham. Nah, jadi teknisnya kalau misalnya kita tanggal 5 berangkat, tanggal 7 atau tanggal 8 balik lagi, ya kan 3 hari ya masuk akal lah di Singapura 3 hari, bawa duit berapa juta lah, ya kan, sangu, tunjukin, jalan-jalan Pak ke Singapura, jalan-jalan ke Malaysia, oke ya sudah. Selanjutnya sekali lagi ya tatak-tatakan no, wani-wanian kan, kono pasti kok bla bla lah, wawewo lah. Iya kan? Yes. Saya ngomong tua tuh pasti bisa lek. Saya tuh sedikit-sedikit kantonis bisa, Mas, tapi kalau Inggris memang nggak bisa. Bukan bermasalahnya nanti bukan di Singapurnya, di Indonesia.
Di Indonesia yang susah ya? Ya, nek di Singapura sampean bisa tunjukin transitnya sampean 2 hari. Jadi belinya kan putus-putus. Bisa dipahami nggak? Oh iya iya iya. Dari saya jelasin bisa dipahami nggak? Oh iya iya. Yakin? Anak muda pastinya harus yakin. tahu lah. Nah, sampean Iya. coba kayak gitu terus nyampe di Makau, udah. Kalau sampean mau, sampean tak kasih nomor teleponnya temanku yang ada di Makau. Silahkan, monggo, biar langsung jujuk. Kalau ngekos di Makau 1 bulan taruhlah ya 1.000 lah Hongkong dolar, 1.800.000 2 juta lah 1 bulan. Udah muter-muter 1 bulan itu 2-3 hari paling dapat. Kalau nggak dapat Cari majikan di agent sana itu tadi kos-kosannya sekitar 1.000 Hongkong dolar. ya. Itu kalau sebulan. Iya. Kalau sampean cuma seminggu kan boleh. Seminggu dulu, nanti kalau dapat majikan langsung masuk majikan kan oke. Loh, kok gampang lo Mas? Orang kaya neng Hongkong to malah. Loh, sampean ini tak kandhani kok ngomong kok gampang. Lho nek ngomong karo aku tak gawe sing bahasa gampang. Oh iya 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 iya. Nah nek tak angel-angelno sampean yo bingung. Nek tak angel-angelno ora nek wong nelpon aku, Mbak Oh. Wong nelpon aku iku Iya, ben makasih. nek nelpon aku itu kan ben carane sing gampang piye sih kan bener nggak aku ngomong. Oh iya. Contohnya ngono. Nah, carane sing penak piye sih Mas Andro kan kayak gitu tuh. Bisa dipahami Iya nggak? iya. Nah, gitu ceritanya. Ya kan? Nah, kalau udah nyampe di sana, ya seminggu aja. Barangkali 2-3 hari sampai lempeng gak kakean milih dapat majikan. Masuk majikan, selesai kerja, lamkat 1 bulan kelar, masuk ke Hongkong dolin. Halo Mas Andro, saya sudah nyampe di Hongkong. Ini lamkat saya dolin. Nah, Oh, tak iya. traktir rawon sampean. Itu pun nek inget sekali lagi, ya kan? Karena saya ditelepon orang yang butuh. Kalau orang yang sudah nggak Iya, butuh dan bahagia, itu pastinya nggak akan telepon saya. Dan saya sadar. Dan saya tidak menuntut. Nek wis bahagia telepon aku, enggak. Pokoknya gak telepon aku, jalannya lancar, selesai toh. Iya. Gitu aja pikirannya, nggak usah mumet-mumet aku kan ya kan. Wah wong iki wis iso, Iya. wis ngerti, wis paham ya sudah, lupakan. Kalau kita udah pernah bercerita sesuatu dan orang itu menganggap baik dan saya dianggapnya baik dan dianya juga baik, nyamperin makasih gedang goreng Mas Andrew, telo goreng karo kopi, wah alhamdulillah selesai. Tapi dulu udah pernah ketemu loh Mas. Kita di Bridging itu waktu cerita-cerita itu loh. Ya aku Terus sih pernah wawancara juga loh. cerita apa dulu itu? Pokoknya tentang mbak-mbak TKW yang ada di agensi itu dulu itu prosesnya gimana gitu loh. Oh ya wes. Ya sudah lah intinya. Intinya kan sampean sudah pernah ketemu dengan saya dan sekarang sampean telepon saya lagi dan saya harus Iya. memberikan lagi hal yang terbaik dari diri saya kan selesai toh. Iya. Nah, nanti kalau Makanya sampean mau ketemu saya lagi ya monggo kan enggak ada masalah gitu kan. aku kan kelingan seandainya aku ke Hongkong bisa visa aku mental nggak bisa saya ke Makau itu bagaimana aku kelingan Mas Andro. Oh iya sopo ngerti dan bisa bantu aku gitu Mas tadi. Lah, sekarang menurut sampean ini bisa bantu nggak dengan saran? Insya Allah bisa. Loh. Jadi kalau sampean mau coba lagi ke Hongkong no problem, mau wae nggak ada masalah. Menurut Tapi bahasa yang digunakan di Makau itu Cantonese, terutama Kantonis. Cantonese. Oh, Mandarin kalau lebih Kantonis, Mandarin lebih keren. nggak pernah ke Taiwan loh Mas. Nggak apa-apa, ya Cantonese saja. Iya. Ngono. Jadi Antar tadi uang 8.000 sama sekitaran 1.000 satu bulan ya. ya itu kan itu sebenarnya Antar. nyekel sakmono iku wis merdeka. Pegang segitu tuh sebenarnya udah merdeka. Sampean pegang buat tiket tok wis cukup. Karo kos-kosan, wis karo mangane sampean wis. Itu nanti potongan kan bisa. Tapi ini yo Mas yo. Bener-bener seandainya saya ke Makau itu ada agensi saya langsung nampani yo Mas yo. Saya tanya sama sampean. Kalau omongan saya nggak kena digugu, tutup nggak channel YouTubeku? Kepruk iwong nggak? Iya Mas yo. Duh kok guyu sampean. Iya Mas sampean iku wis pirang-pirang tahun ning YouTube kok.
Ya, maksud saya kan ya kalau saya abal-abal ya kan. Betul. Sesuatu yang saya lakukan itu ndak bener. Ya kan? Digeruduk wong akeh apa ora gitu. Terus sampean baca komen-komen saya. Dari situ gitu loh, terus terang itu baru lihat YouTube jenengan karena kepikiran aku proses aku bisa nggak ya lagi suaranya sampean agak kecil, Mbak. Suara sampean agak sampean gede nan. buka YouTube jenengan tenanan ki lagian terus tak skip Mas, aku mari ngono telepon jenengan. Jadi keterangannya jelas ki nggak terlalu. Aku ilang biyen tahu ketemu kok nek menawa isih ana YouTube sih. Ternyata jenengan bojone juga Mbak Yuni nggih. Yuli. Mbak Yuli. Ya. Loh. Kalau sampean boleh tak kasih tahu ya. Saya itu pingin mencetak YouTuber-YouTuber yang bisa memberikan informasi yang baik. Paham nggak sampean? Oh iya. Tapi kan namanya orang-orang kan kapasitasnya beda-beda. Kayak aku nggak aneh Mas, ora iso. Nah, aku gak ngomong loh ya. Aku sadar diri, sadar posisi. Kalimatnya Miss Yuni lah. Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu Mbak. Buat saya orang selama mau berjuang dan orang selama mau berusaha pasti bisa. Nah tinggal masalahnya golek uang sing gelem berjuang ini loh. Gitu loh Mbak. Gak apa-apa, jangan nggak bisa. Wes apalagi, wes ben fokus. Nanti itu loh Mas, saya pengennya itu nanti jenengan paringi nomor sing di agensi Makau, nanti bisa komunikasi sendiri di sana. Terus nanti kepiye-piye ini kan diarahke gitu loh Mas. Ya nggak masalah. Tapi kalau satu teman saya ini males gitu loh. Kalau awu-awu. Yang satu ya. Iya. Yang satu, yang sekarang sudah kerja di restoran. Nah dulu dia IRT, terus sama majikannya dinaikin ke restoran, visanya udah ganti, naik pangkat malahan. Nah yang satu oke, tapi nggak tahu deket nggak sama agennya. Tapi minimalnya 2 orang saya percaya, karena dulu waktu sebelum ke Makau dia telepon saya, sudah nyampe ke saya pun masih say hello, Mas Andro apa kabar? Karena aku seneng dadine. Oh iya. Lah, nah aku seneng dadine nek enek arek kan tak sampaikan ke dia bahwa dia bisa dipercaya, ya kan? Iya. Nah, kalau bisa dipercaya Mbak ada yang minta tolong ini, wis monggo. Nek anjene sampean oleh bonus ya sampean ambil aja, aku bilang. Nek sampean dermo nulung koncone ya monggo. Kan tak pasrahkan kan karena saya belum ke Makau. Sekali lagi, kalau saya sudah ke Makau, saya kenal agennya ya langsung, nggak pakai siapapun. Yang jadi kendala kan gini Mas, di Indonesia kan nggak ada hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Makau kan. Jadi sing pernah kesana itu jarene yo kayak kerja ning ngene Hongkong padha wae, bahasane jare yo Kantonis yo Inggris. Jadi nih kok aku pikir-pikir nek seandainya kok bisa aku nggak iso keluar, apa aku diskusi karo pihak PT sebelum aku ke PT. Iki nih pencocokkan data kan sekarang kan data-data itu loh Mas. Nah itu urusan. Seandainya nggak iso salah satu harus nggak clear langsung rono kok piye ngono. Itu urusan gampang kalau masalah data nek sampean kepengin nang Hongkong. Sampean ini percaya sampai PT ini kono, sampean nggak percaya karo aku. Lu makanya tonton kontenku dulu yang banyak. Iya. Tonton dulu yang banyak baru putusin. Oh iya. Jangan satu tok. Bisa dipahami. Tapi iki Mas, tapi kita nanek nih aku misalkan ke Makau tenan ya Mas. Duit 20 juta itu cukup ya Mas ya? Kakean Mbak. Untuk hidup 1 bulan di sana cari sama ini. Kakean. Ya juga wedi lho Mas, misalkan jenengane wong gak kenal sapa-sapa ning kono yo. Duwene celengane sakmono yo digawa rono. Yo kakean separo wis oke kok. Ya Allah wis alhamdulillah lek anjene tenanan. Lu tenanan lho aku nang Hongkong bondoku mau cuman 900.000 Mbak kok sampean 20 juta. Jangan duwe bojo ning kono Mas. Saya kasih tahu. Saya dapat sama bojo saya itu setelah saya di sana 1 tahun, Mbak.
Ya Allah. Setelah saya di Hongkong 23 bulan baru saya ada bojo. Saya ke sana bukan dibawa bojo saya, Mbak. Mohon dimaafkan. Ini yang sampean nggak pernah nonton konten saya. Iya. Iya, makanya tontonnya jangan di belakang tok, di depan itu ditonton. Menungso iki sakjane piye sih? Nah, di YouTube saya itu penggambaran semuanya. Kalau orang mau tahu saya, kalau mau minta tolong saya, nanti kadang-kadang anak-anak itu maunya shortcut. Jadi pangkas-pangkas saya, anak teleponnya langsung ditelepon. Ya kayak sampai niki. Walaupun biyen ketemu, walaupun biyen tahu ngomong, tapi kan nggak ngelihat profil. Nah, ini yang menjadikan orang itu lebih mudah ditipu. Oh iya, benar Mas. Coba kalau saya jadi penipu. Sampeyan wis ngomong lho 20 juta. Wah, duit. Tapi dalam benak saya kakean, Mbak. Loh. Nek wong penipu kan seneng wisan. Iya, kan ancer-ancer wedi nek. Lah. Nomor telepon wis dicekel pisan, tapi kan aku nggak begitu. Wedi nek ketelarak seandainya ning kono ora ora masuk sapa lek duwe cekelan kan ya lumayan bisa. Kan saya tadi bilang 2 juta untuk kos-kosan. 6.000 sampai 8.000 itu kalau potongan itu pun wis mahal potongan segitu. Yang bener itu biasanya bayar cash 4.000 sampai 5.000 wis gak pakai potongan. Biaya di Makau itu murah untuk jeng pembantu, nggak usah agent, langsung majikannya sendiri datang ke kantornya itu bisa. Makanya kan temanku kemarin nyari teman, ada nggak Mas dari Hongkong, ini ada nenekku butuh anak. Oh ya wes tak kasih nomere gitu kan. Biar dia urus sendiri, aku biar tahu, bayarnya nggak mahal. Aku tahu gitu kalau di Hongkong itu di Makau nggak serumit di Hongkong itu, malah kemarin aku nggak sido pulang Indonesia Mas, malah melanin ibu Makau wae. Dah apa sampean gak telepon aku? Ya Allah, ora kepikiran lagi utik-utik HP ku ki rusak kabeh. Iku mau lagi tak utik-utik. Kok sing kependem-kendem akeh, aku iling Mas Andro iso bantu pura. Soalnya kemarin itu aku telepon sama Bu Ana itu enggak diangkat. Jadi akhirnya iki mau tak iling-iling nek sapa kenalan kuning Hongkong yo. Nah, terakhir jenengan mentok. Nah, jadi ya wes mentok nemu solusi. Paling tidak punya pandangan. Iya Mas. Pertahankan di Hongkong aja dulu. Makau itu second opinion. Menurut saya, selama sampean nggak berkasus masih cuman kan nggak tahu PT-nya sampean. Kan sampean nggak melok saya. Sampean melok Miss Uni juga boleh, melok saya juga nggak boleh. PT-nya agent apa Mas saiki? Saya nggak pakai PT, saya nggak pakai agent. Kalau sama saya masukkan biodata, kita tawarkan ke 9 agent atau 11 agent. Jadi ndang interview cepet. Iya no. Nah, nanti begitu agent A punya majikannya kan A, berarti agentnya A. PT ini nanti yo A yang berhubungan sama mereka. Paham nggak? Cek Mas, iki ceritanya detail ya, suatu detail sidik yo. Keinginannya kan saya mau pulang. Saya ditawari sama agensi. Ngomong gini, "Nduk, kamu cari majikan lagi ndak?" Pikiran saya ndak balik. Karena juga suami ndak boleh yo Mas yo. Tandang teko omah lho asline ra keruwasan lho Mas. Balik. Terus lah ditelepon sama imigrasi lagi yang ditanya, "Cece, kamu fanlay di Hongkong nggak? Kalau kamu fanlay ke Hongkong kerja lagi, biar nanti majikanmu itu bantu kamu." Ngomong ke imigrasi, bilang gitu. Si itu agent apa imigrasi? Si agent apa imigrasi sing nelpon itu? Imigrasi Mas. Imigrasi langsung? Gitu. Iya, dari... Emang sampean masalahnya apa? Sebentar, aku potong. Kan aku kan... Ya. Masalahnya apa sampean? Nah, aku kan notis sama majikan. Terus? Notis sama majikan kan. Kayaknya majikan saya itu nggak terima. Terus? Dia ini bilangnya, aku mau dinotis sama dia, yuk nggak masalah, surat notis sudah tak kasih. Nah, gara-gara saya notis itu satu, majikan laki kuki bangsat, koncone barang ki nek mendem ki lho Mas. Mosok nek mendem ngono kuwi guys, wis ora weruh daratan ki saenake ngono kae, dadi aku gak seneng. Terus. Akhirnya aku metu, terus anaknya kan juga nakal. Pasane aku wong bapak ibu iki mendeman kabeh, dadi anaknya ini nggak diurusi. Akhirnya aku pulang toh.
Nah, akhirnya winginane iki aku putuskan tidak balik lagi. Ternyata aku nang malah kerasan, aku pengen balik meneh. Oke. Nek iso ning Oke, sebentar. Berarti pulang sampai Iya. notice kan? Iya, notice. Sampai yang nge-break kan? Bukan di interminate sama dia kan? Nek saya kasih notice sama dia. Ya berarti sama, break toh. Sama. Oke. Iya, sebentar sama agent jangan kasih sama Miss Winnie jangan kasih ini apa namanya keterangan kamu kenapa biar dia sendiri yang ngurus gitu. Oke, terus? Akhirnya aku sing notice apa dekne sing notice saya nggak tahu wong sing ngirim ke notice itu dikasih ke majikan perempuan kan. Majikan perempuan itu bilang gini, nggak usah kamu kasih ke agensimu biar nanti saya yang langsung kirim ke imigrasi bilang gitu. Oke, wes terus lanjutnya. Kok imigrasi sampai telepon? Yes. Gimana? Ya bilangnya cuman kamu kembali nggak, kalau kamu kembali lagi saya majikan kamu akan membantu bilang gitu. Berarti visa sampean nggak dipedot itu sampai pulang. Beneran Masiku? Iya. Lah buktinya imigrasi telepon. Nah, Karena imigrasi tahu status sampean itu tidak ada di Hong Kong, makanya terus sampean ditelepon. Arek iki maksudnya piye? Soalnya majikan masih membuka visa itu. Kalau majikan sudah menutup, imigrasi nggak akan telepon. Jadi kan imigrasi ini bertanya, kenapa visa anak ini masih hidup tapi kok posisinya di Indonesianya terlalu lama, berapa bulan coba? Saya di rumah pas kemarin tuh hampir 3 bulan. Pas telepon imigrasi itu sampean berapa bulan? 3 bulan. Nah, berarti itu belum diputus, makanya imigrasi telepon sampean. Oh gitu. Iya. Dari terus saya bilang saya nggak kembali lagi ke Hong Kong, di rumah sudah nggak boleh kerja gitu, terus piye Mas? Ya nggak apa-apa, ya wes di-cut, visa sampean di-cut. Oh. Berarti tidak ada catatan rekod buruk sampean sama dari majikan. Tapi majikan saya masih baik loh Mas, soalnya Ya baik kan nek gak mendem. Nek mendem kan gak baik. Piye? maksudnya dari nenek itu loh kan masih ada komunikasi. Katanya Susi, kapan kamu kembali lagi ke Hong Kong? Iya, oke. Sebentar, aku potong. Sorry sekali lagi. Iya, oke. Nek waras kan baik. Nek mendem kan sampean kan komplainnya kan pada waktu mendem. Iya toh? Iya. Lah itu ceritanya. Berarti sampean itu sebenarnya masih dibutuhkan. Dan mereka nggak nganggep komplainan sampean. Atau bisa jadi agent atau bisa agentnya nggak ngomong, dibiarin aja. Ya udah, majikannya memang kayak gitu kok. Bisa dipahami. Memang saya tuh kemarin waktu mau komplain sama ini di tulisan imigrasi tuh katanya nggak usah dikasih. Nah, yang ngasih tuh sama Dada itu yang ngasih sama ke imigrasi sendiri. Nah, ya berarti itu. Ya wes, berarti bilang, oke, kita nggak perlu bahas itu. Gak usah bahas itu sekarang. Wes, intinya sampean masih mau balik nggak? Kalau sampean masih mau balik, ya jawabannya itu. Kalau sampean tadi sama imigrasi sudah jawab saya nggak balik, saya di sini, berarti di-cut itu visanya sampean. Artinya terhitung sampean break atau putus kontrak. Ya pokoknya terminate lah. Mau di interminate majikan ataupun diputus sampean, tapi imigrasi nelpon sampean itu the best loh. Paham nggak? Terakhir majikan perempuan saya bilang gini Mas, Cece, kamu benar pulang Indonesia atau masih di Hong Kong? Kalau kamu masih di Hong Kong, tiket kamu nanti tak kasih uang, biar saya nggak repot-repot beli tiket untuk kamu. Nah memang saya bener pulang, dipastikan sama neneknya, sama kakeknya, Susi kamu di mana kayak gitu. Ya saya di rumah, tak fotoin rumah. Terus? Ya mereka kayak masih hubungan masih kayak majikan biasa ngono loh Mas. Nah, iya. Oke, wes. Sekarang pertanyaan sampean mau ke Hong Kong balik ke sana atau cari majikan sendiri? Wes enak ngono. Saya pikirannya kepengen balik, tapi prosesnya yang cepet, gak tekan ribu nang PT. Gampang. Ya wes, majikan sampean kasihin nomor agentku. Dia biar nelpon. Enak toh? Majikan yang kemarin itu. Loh lah piye? Lah sampean kan aku tadi pertanyaannya sampean nggak pahami. Sampean balik memajikan apa golek majikan dhewe?
Nek iku aku golek neh Mas, majikan Oh, ya sesuatu kok aku sudah. golek neh gitu. Ya wes, sampean kalau mau proses ke saya ya pakai biodata aja balik biasa. Kayak Tapi Sujike. gini Mas, iki kan jarene ning nggone PT juga kok karo jenengan tetep lewat melalui PT to Mas, engko mlebu tetep ning PT neh to. Semua dari Indonesia itu overseas itu pasti lewat PT Mbak Tapi ada yang datang ke PT dulu cari majikan yang ada. Tapi kalau saya sistemnya sampean di rumah dulu cocok-cocokan sama majikan. Setelah majikan Iya. cocok baru masuk ke PT. Ke PT-nya pun kalau sudah mau berangkat. Nah, iki Mas, genten kendalane kan aku kan kemarin dataku ya Mas.